Kita akan belajar mata pelajaran ekonomi untuk paket C setara dengan SMA atau MA dengan materi pembangunan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk. Namun, perlu dipahami bahwa pembangunan ekonomi itu sangat luas, bukan hanya sekedar bagaimana peningkatan GNP per tahun saja, bukan hanya salah satu aspek ekonomi saja, namun bersifat multidimensi. Pembangunan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifatnya. Yang pertama, yaitu suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka yang panjang. Yang terakhir, yaitu perbaikan sistem pelembagaan di segala bidang, misalnya ekonomi, politik, hukum sosial, dan budaya. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama ada sumber daya alam. Setiap daerah tentu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Banyaknya sumber daya alam yang dimiliki suatu negara adalah salah satu faktor utama terjadinya pembangunan. Kedua ada sumber daya manusia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang hampir 250 juta jiwa. Tentu memiliki modal yang besar dalam pembangunan. Yang ketiga, sumber daya modal. Indonesia sampai saat ini masih bergantung pada pinjaman dari negara maju. Karena pembangunan ekonomi berlangsung secara terus-menerus dan memerlukan modal yang besar. Yang keempat ada wirausaha atau entrepreneur. Untuk di Indonesia masih banyak perusahaan di dalam negeri yang dipimpin oleh tenaga asing, karena sebagian besar tenaga produktif yang ada tingkat pendidikannya belum terlalu tinggi. Yang kelima yaitu keadaan sosial dan politik. Kondusifnya keadaan sosial dan politik, efektivitas birokrasi juga sangat mempengaruhi fokus pembangunan ekonomi. Kemudian, indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi? Yang pertama ada indikator moneter, berupa pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita merupakan indikator atas kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa ke masa, melihat struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja perekonomian suatu negara dengan negara-negara lain. Kedua ada indikator non-moneter. Yang pertama ada indikator sosial, yaitu tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan oleh beberapa indikator berdasarkan pada jumlah persediaan barang tertentu, tingkat konsumsi barang tertentu, tingkat harapan hidup, persentase anak-anak yang belajar di sekolah, atau persentase tenaga kerja. Yang kedua ada indeks kualitas hidup. Ada 3 indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini, yaitu tingkat harapan hidup pada usia 1 tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek guru. Kemudian yang kedua ada indikator campuran. Yang pertama ada indikator Susan-Inti. Pada tahun 1992, Biro Pusat Statistik atau BPS mengembangkan indikator inti Susenas Inti atau Susenas. Indikator ini merupakan indikator campuran karena terdiri dari indikator sosial dan ekonomi. Indikator ini meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa. Yang kedua ada indeks pembangunan manusia. Sejak tahun 1990, UNDP mengembangkan sebuah indeks kerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Indikatornya terdiri dari tingkat harapan hidup, tingkat melek growth, dan pendapatan real per kapita. Adapun permasalahan pembangunan pada negara pertumbuhan yaitu mengenai permodalan, pertumbuhan penduduk, dan jumlah pengangguran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.